Bermimpi bukanlah suatu hal yang menyeramkan. Tidak ada yang mustahil di dunia ini jika kamu percaya. Di video kali ini, saya dan istri akan mengajak kalian semua percaya bahwa mimpi itu benar-benar ada di dunia nyata. Yuk ikutin terus perjalanan kami di wisata Dusun Kuliner Batu Malang. Hai semuanya, bagi yang baru mampir di channel saya ini, salam kenal ya. Dan bagi yang sudah subscribe, terima kasih banyak sudah mengikuti keseruan kita dalam mengeksplor tempat-tempat belusukan. Semoga kalian suka dan tertarik dengan video-video yang kita suka. Amin. Oke, saya akan sedikit bercerita tentang video belusukan kali ini teman-teman. Tempat wisatanya agak unik, namanya Wisata Dusun Kuliner. Wisata ini resmi didirikan pada bulan November pada tahun 2022 dengan menggabungkan 3 konsep, yaitu kuliner, alam, dan edukasi yang terletak di kawasan Cangar, Kota Batu, Malang, Jawa Timur. Pada awalnya saya sempat bingung dengan rekomendasi tempat wisata kali ini. Kok namanya Dusun Kuliner? Kita kan mau jalan-jalan dan menikmati pemandangan, bukan mau makan-makan dan kulineran. Ternyata wisata ini memang ada wisata alamnya yang dipadukan dengan wisata makanan atau kuliner khas tradisional Indonesia. Jadi wisata ini menggunakan 2 konsep yang dijadikan satu, sehingga memiliki keunikan tersendiri dari wisata-wisata yang lainnya. Wah, bakalan seru kayaknya ini guys. Oke, perjalanan saya mulai dari daerah Lawang, Kabupaten Malang. Perjalanan saya mulai lebih pagi dibandingkan dengan perjalanan sebelum-sebelumnya, dikarenakan lokasinya yang lumayan jauh dari rumah. Kalau kita lihat dari Google Map, jaraknya sekitar 104 km dari kota Probolinggo menuju Cangar, Batu Malang. Ya, kurang lebih sekitar 3 jam perjalanan naik sepeda motor. Di tengah perjalanan, saya sempat salah jalur menuju Kota Batu. Jadi saya mengambil jurusan ke Kota Malang, dikarenakan saya kurang fokus saat berkendara. Ya maklumlah, gara-gara belum sarapan saat berangkat. Akhirnya, saya mencari tempat untuk putar balik yang jaraknya lumayan jauh dari persimpangan tadi, dikarenakan jalan ini masih jalur satu arah guys. Setelah putar balik, kita langsung tancap gas. Ya habis nyasar, yang pasti prediksi sampai ke lokasi bakalan mundur. Ya mudah-mudahan setiba di lokasi nantinya tidak terlalu ramai pengunjung, sehingga kita bisa mengeksplor wisatanya lebih leluasa guys. Oh iya, untuk tiket masuknya dikenakan biaya 20.000 per orang. Ini sudah termasuk kupon gratis minuman yang kalian bisa tukar di omah dolanan yang ada di dalam lokasi wisata. Untuk pelayanannya sangat memuaskan, penjaganya juga ramah saat melayani pengunjung. Salut dah buat pelayanan di wisata ini. Di oleh-oleh di dalam. Oh iya. Sama ini untuk pulangnya, mau ditunggu untuk kembaliannya. Oke. Kembaliannya 10.000. Terima kasih. Oke. Untuk rute wisata di sini bebas, mau kemana dulu itu terserah pengunjung. Tidak seperti tempat wisata pada umumnya yang harus mengikuti jalur yang sudah ditentukan. Kita lewat jalan ini. Ini dia kebun bunga hortensia, ikonik wisata Dusun Kuliner yang berdiri di atas lahan 2 hektar. Khusus para kaum hawa bakalan betah lama-lama di sini
dikarenakan banyak spot foto yang menarik dengan latar background bunga hortensia. Di sini juga menyediakan petik bunga hortensia langsung dari kebunnya dengan harga 20.000 per tangkainya. Bebas mau pilih bunga hortensia yang mana saja. Caranya hanya mencari petugas wisata dusun kuliner yang memakai baju adat. Biasanya berada di dekat rumah-rumahan di dekat lapangan di samping taman hortensia. Habis beli bunga, kurang lengkap jika tidak menyewa sepeda. Yuk kita langsung ke tempat penyewaan sepeda yang tempatnya berada 50 meter dari gapura pintu masuk hortensia. Yang dulunya itu adalah tempat loket pintu masuk guys. Lebih tepatnya di depan pintu masuk hutan tropis. Aku tunggu di sana berarti. Oke, perlengkapan sinematik sudah beres. Nah, sekarang tiba waktunya sinematik dulu. Welcome to wisata dusun kuliner.
Oke, bagaimana hasil video sinematiknya? Bagus bukan? Jika bagus, jangan lupa klik like dan klik juga tombol subscribe-nya agar saya semakin semangat buat video ke depannya. Terima kasih. Selanjutnya, kita akan mengeksplor lebih dalam lagi ada apa saja di dalam wisata dusun kuliner ini. Yuk, ikutin terus. Di sini saya akan mulai dari yang paling dekat dengan Taman Hortensia, yaitu pintu masuk atau loket yang dahulu. Sekarang sudah berganti di atas, jadi tempat ini sudah tidak dipakai lagi. Di sini ada tempat penyewaan sepeda, mulai dari anak kecil hingga sepeda dewasa, dengan kisaran harga 20.000 per jamnya. Dan di sebelahnya lagi ada penjual bakso, tempat untuk makan bagi teman-teman yang ingin merasakan bakso khas Malang. Dan di sebelahnya lagi ada tempat musola bagi yang ingin beribadah. Tempatnya luas, bersih, perlengkapan mukena juga ada, sudah disiapkan. Jadi tidak perlu khawatir tidak membawa mukena. Dan ini adalah tempat wudhu untuk toilet, tempat bersihnya nyaman. Sekarang kita masuk ke kawasan hutan tropis. Di sini kalian akan disuguhkan dengan pemandangan pohon tropis yang unik, di mana di tengah pohon ini terdapat kolam ikan dengan kondisi air yang mengeluarkan asap. Ingat, ini hanya asap buatan, bukan asap aneh-aneh ya. Tapi cukup indah untuk dijadikan spot foto ala-ala negeri dongeng. Sekilas, jika kita perhatikan, hampir mirip dengan pohon jawatan yang ada di Banyuwangi. Lanjut kita masuk lebih dalam lagi. Di sini terdapat 4 rumah dengan desain rumah tempo dulu. Dengan ciri khas terdapat nama pada atap gentengnya, yaitu Rumah Panderman, Rumah Kawi, Rumah Welirang, dan Rumah Arjuna. Jika kita perhatikan, ini adalah nama gunung di sekitar kota Batu, yaitu Gunung Kawi, Gunung Welirang, Gunung Panderman, dan Gunung Arjuna. Di dalam rumah ini kalian akan menemukan berbagai macam masakan Nusantara. Jadi jangan khawatir, serba ada di sini. Tempatnya bersih, sejuk, dan nyaman pastinya. Sekarang kita lanjut lewat jalan setapak ini. Di sini ada jalan setapak menuju ke atas, kurang lebih sekitar 50 meter dengan kondisi jalan menanjak. Mulai dari Rumah Panderman menuju Rumah Welirang dan Arjuna. Di sepanjang jalan ini terdapat kebun jeruk, tetapi tidak diperbolehkan untuk dipetik, dan ada beberapa tanaman hortensia memenuhi jalan setapak ini. Jika kalian lelah, di sepanjang jalan setapak ini disediakan gazebo untuk beristirahat. Dan sekarang kita sudah di atas. Di sini ternyata ada beberapa tempat penginapan. Tempatnya bagus, nyaman, dan asri. Oke, lanjut di sebelah penginapan ini kalian akan menemukan air terjun buatan khas wisata dusun kuliner dengan dikelilingi tanaman yang tertata rapi. Dan di samping air terjun ini kalian akan melihat taman bunga hortensia seluas 2 hektar dengan pemandangan bunga yang berwarna-warni. Dan ada jalan setapaknya, serta disediakan juga gazebo di sebagian taman untuk tempat beristirahat. Di sini kalian bebas untuk mengambil foto dan video, dengan syarat jangan merusak ya. Tempat ini sangat cocok sekali untuk tempat berwisata keluarga.
video drone-nya. Oke, waktunya berpamitan. Terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Semoga dari video ini bisa dijadikan pengalaman dan inspirasi buat kalian semua. Oke, selamat berjumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.